Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa ada usaha, ada ikhtiar secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan cara berusaha secara sungguh-sungguh bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan sekaligus bersamaan dengan itu pula berusaha dengan sungguh-sungguh bisa menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanya dengan takwa kepada Allah, hanya dengan hidup di jalan Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya, kebahagiaan hidup seseorang akan dijamin oleh Allah, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, mari kita juga berusaha untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti engkau tidak akan dapat menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau mau bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku padamu, kata Allah. Akan tetapi apabila engkau kufur, apabila engkau tidak mau bersyukur dan bahkan mengingkari nikmat itu kalau berasal dari Allah, kita diancam oleh Allah, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup ini pada dasarnya hanyalah mengikuti perjalanan waktu. Kita sadar bahwa waktu terus berjalan, waktu terus berlalu, dan waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu yang kemarin-kemarin yang sudah kita lalui
sudah lewat dan sudah lepas. Tidak mungkin akan kembali lagi. Masa lalu yang mungkin kita sudah berusia, waktu kita berada pada masa anak-anak, waktu kita berada pada masa remaja, waktu muda dulu sudah lewat dan tidak akan kembali lagi. Tahun 2000, 2010, 2020, bahkan kemarin 2024, sekarang kita berada di tahun 2025 yang sudah lewat dan tidak mungkin akan kembali lagi. Karena itu kaum muslimin, ada makalah dalam bahasa Arab, lan tarji'al ayyam allati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau itu, sudah lewat. Sementara kaum muslimin, kita sering mengatakan usia kita bertambah, tapi hakikatnya adalah jatah usia kita berkurang. Waktu terus berlalu, tapi jatah usia kita yang telah dipastikan ditentukan oleh Allah, pada dasarnya semakin hari semakin berkurang, tergerus oleh perjalanan waktu itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari akan hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus kita gunakan waktu atau usia yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan main-main dengan usia yang tersisa ini. Kita diingatkan, ada makalah juga dari bahasa Arab, al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Apabila engkau tidak mampu menggunakan, tidak bisa menggunakan pedang itu untuk memotong, maka pedang itulah yang akan memotong engkau. Kaum muslimin, kita juga diingatkan oleh Allah, insya Allah kita sejak kecil sudah hafal dengan surat Al-Asr yang artinya waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi. Merugi apa? Merugi dalam menggunakan waktu. Begitu banyak waktu yang sia-sia kita lepas. Begitu banyak waktu yang sia-sia kita tinggalkan begitu saja, tidak berbuat apa-apa. Yang setelah itu kadang-kadang kemudian muncul penyesalan. Mengapa dulu ketika ada waktu tidak saya gunakan dengan sebaik-baiknya? Kaum muslimin, sekarang ini yang ada adalah sekarang dan waktu nanti. Waktu yang tersisa ini tentu kita bertekad, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di sisa usia yang telah diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dengan amal soleh. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan menyongsong datangnya ajal nanti. Apabila kita mengantar jenazah kaum muslimin, Pak Mudin selalu mengingatkan kepada kita dengan mengambil sepotong ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka la yastakhiruna sa'atan, tidak akan dapat diakhirkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan demikian pula tidak mungkin dimajukan. Ajal kaum muslimin atau kepastian kematian
itu ternyata tidak memihak. Dalam pengalaman kehidupan kita, yang namanya ajal tidak pernah memihak dan tidak bisa diajak kompromi. Maksudnya diajak kompromi dengan apa? Ternyata ajal sama sekali tidak mengenal usia. Usia bayi bisa datang ajalnya. Usia anak-anak bisa datang ajalnya. Usia remaja ketika masih semangat-semangatnya dalam hidup, ternyata dijemput oleh malaikat Israel. Masih muda. Yang namanya bila ajal sudah datang, manusia pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kompromi, tidak bisa diajak untuk ditunda sesaat pun. Sakit bisa datang ajalnya, bahkan sehat pun kaum muslimin datang ajalnya. Banyak peristiwa betapa orang sebelumnya bercanda, bergurau dengan kita, tapi esoknya kita dengar berita bahwa dia telah dipanggil oleh Allah. Ada di tengah-tengah lapangan olahraga, dipanggil oleh Allah. Di jalan, di rumah, saat tidur dipanggil oleh Allah, saat jaga juga dipanggil oleh Allah. Kapanpun, dimanapun bisa didatangi oleh malaikat Israel. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Dan manusia sekali lagi tidak bisa menolak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam keimanan agama kita, panjang pendeknya usia pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan, sudah dipastikan oleh Allah. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang orang yang baik dan orang yang buruk, hubungannya dengan masalah panjang pendeknya usia. Bagaimana jawab Nabi? Nabi menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi usia panjang, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang diberi usia panjang akan tetapi amal perbuatannya sangat buruk. Jadi kaum muslimin, usia panjang itu bisa sebagai penentu baik atau buruknya seseorang. Apabila usia panjang digunakan untuk amal-amal kebaikan, maka dialah khairun nas, sebaik-baik manusia. Akan tetapi apabila usianya panjang, akan tetapi dia gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka kata Nabi, syarrun nas, itulah seburuk-buruk manusia. Kaum muslimin, dengan bertambahnya usia kita, atau dengan kata lain, dengan semakin berkurangnya jatah usia kita, waktu terus berjalan, maka marilah kita perhatikan hadis berikut ini. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perkembangan, tetap sama dengan yang kemarin, kata Nabi, fahuwa maghbun, itulah orang yang rugi. Sudah berkurang jatah usianya, tapi tidak ada kemajuan apa-apa. Rugi orang itu. Lebih parah lagi yang terakhir, wa man kana yamu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, prestasinya merosot,
Kata Nabi, fahuwa mal'un, itulah orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Intinya apa kaum muslimin? Intinya adalah hidup itu harus meningkat. Harus. Ketaatan ibadah kita harus meningkat. Sholatnya harus meningkat. Baca Al-Qur'annya harus meningkat. Akhlak tingkah lakunya semakin tua juga harus semakin meningkat. Amal sosialnya juga harus meningkat dengan bertambahnya usia yang kita miliki. Jangan sampai seperti yang disindir oleh Nabi tadi, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tetap saja seperti itu. Kata Nabi, orang itu rugi dalam hidupnya. Apalagi kalau semakin tua, semakin buruk, dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang mal'un, orang yang terlaknat. Kaum muslimin, yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar kita di dunia ini, kehidupan kita berfungsi sebagai ajang untuk menambah kebaikan, dan kematian kita nanti berfungsi sebagai peristirahatan atau sebagai berhentinya dari segala keburukan. Kaum muslimin, doa itu berbunyi demikian. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Allahumma ja'al hayata, ya Allah jadikanlah kehidupan ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahan kepada saya dalam setiap kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan jadikan kematian saya nanti sebagai rohah, sebagai istirahat atau berhentinya saya dari perbuatan-perbuatan keburukan. Kehidupan mudah-mudahan berfungsi sebagai meningkatkan kualitas kebaikan. Kematian adalah sebagai waktu berhentinya kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga waktu yang tersisa ini, usia yang tersisa ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ibadah kita harus meningkat, amal sosial kita harus meningkat, sehingga kaum muslimin persiapan dan bekal menghadapi kematian nanti, mudah-mudahan kita sebagai orang yang ditakdirkan Allah sebagai husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beruntung, bukan orang yang merugi, lebih-lebih orang yang terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, wa'lamu annallaha amarakum amran bada'a fi binafsih wa sanna bimalaikati musabbihat biqudsih. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa sallim tasliman katsira walhamna ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul ladzina yadhkurkum washkuru yazidkum wa la dzikrullahi akbar.